Hadirin jamaah rahimakumullah yang berbahagia, marilah kita ikuti mau'idhah hasanah atau tausiah yang pertama. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah Wasiadah Al-Mukarram Kiai Haji Jamaluddin Ahmad. Kepada beliau al-makan wa fursa falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami'il ulama wal awliya fi jambang kullihim wa khususan fi tampuiran kullihim wa khususan Bahashim Asy'ari Kustur wa usulihima wa furihima wa jami' masyaihima wa jami' man itaba'ahuma lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi munzil khalqi min adami thumma salatu ala rifil qidami maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika lil khalqi kullihim. Amin. Tadzakkuri jiranim bidhi salami mazad tadam anjara mimuka latim bidami maula ya salli wa sallim daiman
bika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urabin wa min ajami maula linda iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim nabi yunal amirun nahi fala ahadun abar rafi qawlillah minhu wala na'ami maula ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likul lihawli minal ahwa limuqtahami ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para ulama,
wabil khusus Romo Kiai Haji Maimun Zubair, segenap keluarga Tebu Ireng, hadirin hadirat ingkang minulya. Kulo biasa ngaji rutin, mboten biasa tausiah, mboten kulino mauidhah. Kulo namung sami'na wa ata'na, dipun tinggali timbali kalian Romo Kiai Haji Dr. Insinyur Salahuddin Wahid. Sesungguhnya malam ini ditambah beras, di pondok saya ada rutinan jamaah Syadiliyah sekabupaten Jombang. Karena kulo ditimbali panjenengane, kulo sami'na wa ta'na. Kulo ngajine niki nggih cara rutinan, cara Jawa. Mboten saged basa Indonesia sing sae. Kulo teng mriki nggih kados rutinan biasane kulo nggih selawatan. Bakda ngoten nggih siiran. Bakda ngoten mangke nggih nggawa buku, nek mboten nggawa buku nggih mboten saged jenenge rutinan. Terus terang niki hak pancen estune kula mboten layak. Tapi namung krana sami'ana wa ata'na. Bila kula ndamel judul dua kepala negara yang agung sebagai tauladan. Satu namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dua Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Kedua-duanya mempunyai dua julukan Abu Hafs, singa jantan. Umar bin Khattab gadah julukan Abu Hafs. Umar bin Abdul Aziz gadah julukan Abu Hafs. Namanya sama-sama Umar. Panggilannya sama-sama Amirul Mukminin. Keduanya sama-sama termasuk Khulafair Rasyidin. Al-Imam Sufyan As-Sauri berkata, Khulafaur Rasyidin hanya 5. Satu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dua, Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Tiga, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Keempat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Bapak, saya akan menyampaikan itu hanya sebatas modal kejujurannya. Dua hal. Satu, takutnya kepada Allah. Dua, selalu ingat kematian. Monggo bareng-bareng mengenang lagune Gus Dur. Selawatan nganggo lagune Gus Dur untuk mengenang Gus Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa dar
أدفت يا جيرة الآلام يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم pejabat jujur ora korupsi Umar bin Khattab khalifah Nabi demen pitutur perkara pati uga ngilingi tekane pati uga ngilingi tekane pati Umar bin Khattab adil hukume amarga wedi ing pangerane Umar bin Khattab jujur lakune marga eleng teko patune marga eleng teko patine ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asa adfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami diwal karami Umar Abdul Aziz mimpin rakyate namung 2 taun suwe waktune hasil bisa dadi makmur uga rukun sekabehane uga rukun sekabehane ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asa adfata ya jiratal alami ya uhailal judi wa karami ya uhailal judi wal karami mula pejabat kudu eling pati uga kudu wedi supaya jujur ora korupsi dina kiamat bakal ditakoni dina kiamat bakal ditakoni pejabat nyeleweng
uga korupsi merga gawati uga ora eling tekane pati bakal sangsara sawise mati sangsara sawise pejabat kudu adil hukume jejak lakune bersih lan kasih sayang marang rakyate supaya rakyat makmur uripe supaya lamun wis makmur rukun rakyate lamun wis rukun lamun wis aman sregep kerjane supur makmur ela jinawe supur ela jinawe ikulah cita citane bangsa masyarakat urip aja sengsara negara aman lan sejahtera dunya akhirat berbahagia ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asyah atfata ya jiratal alami ya u'ailan judi wal karami ya u'ailan judi wal karami. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nama lengkapnya Abu Hafs Umar bin Khattab bin Nufel bin Adi bin Abdil Uzza bin Rabah bin Abdillah bin Qarat bin Rozah bin Adi bin Ka'ab. Pertemuan nasab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada seorang bernama Ka'ab. Ibunya bernama Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah bin Abdillah bin Amr bin Mahzum. Beliau lahir 13 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan wafat tahun 23 Hijrah dalam usia 63 tahun. Menjadi khalifah selama 10 tahun lebih 6 bulan kurang 1 hari. Beliau hanya mengenakan baju gamis yang ada 14 tambalan.
Salah satunya dari kulit berwarna merah. Beliau tidak pernah makan dalam satu wadah yang ada 2 macam lauk pauk hingga akhir hayatnya. Beliau pernah berkata, orang yang paling aku cintai adalah orang yang mau menunjukkan aib saya. Sing paling disenengi piyambake adalah orang yang mau menunjukkan celah beliau. Beliau pernah bertanya kepada salah satu sahabat, coba katakan apa aibku, apa celahku. Yang ditanya menjawab enggak ada. Sudahlah katakan, panjenengan kok mempunyai 2 pakaian, pakaian malam, pakaian siang. Itu dianggap akhirnya panjenengane hanya pakai 1 gamis, itu pun bertambahkan 14. Salah satu dari tambalannya adalah dari kulit berwarna merah. Sarungnya bertambal-tambal. Salah satu sahabat lagi ditanya, cacatku apa? Menjawab, enggak punya. Sudahlah katakan, panjenengan kalau makan kok pakai 2 lauk pauk. 2 lauk pauk. Kemudian habis itu Umar bin Khattab enggak pernah makan 1 wadah dengan 2 lauk pauk. Kalau coka tok, kalau garam tok, kalau minyak tok. Itu beliau kehidupannya. Kebanyakan makanannya adalah menggunakan lauk pauk minyak. Dan tidak berkenan memakan daging, samin, dan laban. Karena semua itu dipersiapkan untuk rakyatnya. Dan beliau bersumpah bahwa tidak akan menggunakan lauk pauk selain minyak sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala belum memberikan kemakmuran kepada kaum muslimin. Beliau sangat takut kepada Allah atas jabatan yang dipikulnya. Beliau selalu menangis seraya berdoa, ya Allah, jangankanlah Engkau jadikan kehancuran umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di atas tanganku. Sambil menangis sehingga tampak di wajahnya 2 garis hitam, bekas mengalirnya air mata karena banyak menangis. Terkadang beliau menangis sampai terjatuh dan tidak keluar rumah, sehingga umat menduga beliau sakit. Beliau berkata, alangkah senangnya hatiku jika aku diciptakan menjadi kambing, setelah aku gemuk disembelih pemilikku. Kemudian aku dimakan dan keluar berupa kotoran, serta aku tidak dijadikan menjadi manusia. Suatu hari beliau mengambil batang padi dari tanah dan berkata, alangkah senangnya jika aku diciptakan menjadi batang padi ini. Alangkah senangnya jika aku tidak diciptakan. Alangkah senangnya jika ibuku tidak melahirkanku. Alangkah senangnya jika aku menjadi sesuatu yang bukan apa-apa. Alangkah senangnya jika aku menjadi sesuatu yang terlupakan. Beliau suka membawa karung berisi tepung di atas punggungnya untuk para janda dan anak-anak yatim.
Hal itu tidak boleh dilakukan oleh pengawalnya karena rasa tanggung jawabnya dan takut beban dosanya di hari kiamat. Itu semuanya karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau selalu ingat tentang kematian, sehingga mengukir pada cincinnya, kafa bil mauti wa idun ya Umar. Beliau juga sering dan senang membacakan syair-syairnya tentang kematian di hadapan rakyatnya. Seperti syairnya yang berbunyi, kulla yaumin yuqalu mata fulan wa fulan wala budda min yaumin yuqalu mata Umar namutu wa nahyakun la yaumin wa laylatin wala budda min yaumin namutu wala nahya fa inna law fid dunya karabbi safinatin nadhunnu kufan wa zamanu bina yajri kulla yaumin yuqalu mata fulan wa fulan wala budda min yaumin yuqalu mata Umar. Setiap hari diberitakan fulan dan fulan mati. Pasti pada suatu hari akan diberitakan Umar mati. Habis menangis. Setiap hari dan malam kita mati dan hidup lagi. Tidur kemudian bangun, tidur kemudian bangun. Pasti pada suatu hari kita akan mati, takkan hidup lagi. Karena sesungguhnya kita di dunia ini seperti naik perahu. Kita menduga berhenti, padahal bersama kita zaman terus berlalu. Rasa takut Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu kepada Allah, bahwasanya sahabat Umar bin Khattab pernah jatuh tersungkur karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, sehingga jatuh sakit. Banyak orang yang menjenguk beberapa hari. Ketika beliau membaca firman Allah, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat, sampai kepada firman Allah wa idza suhufun nusirat, beliau tersungkur karena pingsan. Suatu hari beliau lewat, bertemu rumah seorang. Pada waktu itu pemilik rumah sedang sholat membaca surat Wattur wa kitabim mastur. Beliau berhenti dan mendengarkan. Ketika bacaan sampai pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi. Beliau turun dari khimarnya dan bersandar ke sebuah tembok dan berdiam diri dalam waktu yang sangat lama. Kemudian kembali ke tempat tinggalnya, kemudian jatuh sakit selama 1 bulan.
Masyarakat menjenguknya dan mereka tidak tahu sakit apa beliau. Karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkait dengan jabatannya, beliau hidup sangat sederhana dan sangat tawadhu. Ketika beliau pergi ke negeri Syam, tidak dikawal oleh para pengawal, akan tetapi hanya disertai salah satu dari budaknya. Beliau mengajak bergantian dengan budaknya waktu mengendarai ontanya. Maka ketika beliau mengendarai onta, budaknya yang memegang tali kendali sejauh 1 pos, kurang lebih 7.500 meter. Beliau turun dari onta dan budaknya berganti mengendarainya. Beliau yang pegang tali kendalinya sejauh 1 pos. Setelah mendekati negeri Syam, giliran jatuh pada budaknya. Maka budaknya berada di atas onta, sedangkan beliau pegang tali kendali. Di sana menemukan air di pinggir jalan. Beliau langsung masuk ke dalam air sambil memegang tali kendali dan menaruh kedua sandalnya pada ketiaknya sebelah kiri. Waktu itu kebetulan Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Amir negeri Syam, datang untuk menjemput. Setelah melihat apa yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka ia berkata, "Ya Amirul Mukminin, sungguh pembesar-pembesar negeri Syam akan datang menjemputmu. Maka tidak baik jika mereka melihatmu dalam keadaan seperti itu." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kami hanyalah sebab Islam, bukan yang lain. Aku tak peduli apa yang dikatakan mereka. Bapak Umar bin Khattab senang jujur dan senang kepada orang yang jujur. Pada suatu hari istrinya menjahit baju. Ditanya oleh beliau, itu benang dari mana? Dari Baitul Mal. Kembalikan sisanya dan ganti yang telah terpakai. Suatu hari beliau berjalan, bertemu dengan seorang budak berkulit hitam, turun dari gunung menggiring sekelompok kambing. Beliau bertanya, "Kambing siapa ini, Nak?" "Majikan." "Kamu budak ya?" "Iya." "Bagaimana kalau 1 kambing saya beli untuk bekalmu mengembalakan kambing?" "Enggak, Pak, ini milik majikan." "Majikanmu enggak ngira tahu ya. Kalau tanya katakan saja ya kambingnya mati." "Enggak, Pak, sekalipun majikan enggak tahu, tapi Allah Ta'ala tahu." Dengan ini Umar bin Khattab tertarik, "Antarkan aku ke majikanmu." Budak itu dibeli, semua kambing dibeli. Kemudian budak dimerdekakan, semua kambing diberikan kepada budak itu. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah sempat memerdekakan budak 1000 budak. Setiap ada budak aktif sembahyang dimerdekakan. Setiap aktif sembahyang dimerdekakan sampai sejumlah 1000. Pada suatu malam Umar bin Khattab patroli disertai dengan pembantunya namanya Aslam, bertemu rumah seorang penjual susu. Umar bin Khattab
dan aslam karena lelah duduk di atas kedua batu. Tiga-tiga malam hari dia terkejut karena ada dua suara wanita. Yang satu mengatakan, "Bu, susu kok dicampur dengan air, itu enggak baik." Ibunya jawab, "Kalau enggak gini enggak ada laba." Waktu enggak boleh. Ibunya jawab, "Ambil minin enggak tahu saja kok. Tetapi kan Allah Azza wa Jalla kan tahu." Kata-kata ini menyentuh hati Umar bin Khattab. Kemudian beliau mengetuk pintu dan masuk rumah. "Siapa tadi yang ngomong gini?" "Saya." "Yang ngomong gini?" "Saya." "Ya sudah." Umar bin Khattab berpamit, tapi enggak tahu kalau itu Umar. Sampai di rumah, anak-anak lakinya dikumpulkan. Umar bin Khattab punya 13 putra dan putri. Putranya 9, putrinya 4. Ada namanya Abdullah, ada namanya Abdurrahman Akbar, ada namanya Abdurrahman Ausat, ada namanya Abdurrahman Ashur, ada namanya Zaid Akbar, ada namanya Zaid Ashur, ada namanya Asim, ada namanya Ubaidillah. Belum mengatakan, "Anak-anakku, tadi malam aku melihat ada wanita gadis yang jujur. Siapa mau aku nikahkan?" Langsung Asim ngacung, "Aku, Mbah." Akhirnya dibawa ke tempat itu jauh dari kota Madinah. Umar mengetuk pintu, "Wassalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Oh, ambil minin." "Iya." "Tadi malam saya ketemu putrimu di mana?" "Di belakang." "Coba panggil." Setelah dipanggil, dia pakai cadar. "Namamu siapa, Nak?" "Zainab." "Ya." "Sudah punya pacar?" "Belum." "Coba tolong buka cadarmu." Buka. "Asim, coba lihat dia." "Zainab, coba lihat anakku Asim. Senang enggak?" Keduanya saling senang. Akhirnya dinikahkan. Dinikahkan antara Asim bin Umar bin Khattab sama Zainab. Kemudian punya anak putri disebut Ummu Asim. Ummu Asim dinikah oleh Abdul Aziz bin Marwan. Dengan Abdul Aziz bin Marwan punya anak Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz cicit sendiri ya dengan Umar bin Khattab. Itulah namanya Umar bin Abdul Aziz. Para bapak, para ibu, beliau lahir tahun 62 Hijrah dan wafat tahun 101 Hijrah dalam usia 39 tahun dan menjadi khalifah selama 2 tahun lebih 14 hari. Pada zamannya sekelompok domba dan sekelompok serigala hidup bersama-sama. Dombanya tidak merasa takut dan serigala tidak membunuh berkat keadilannya. Beliau juga sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan jabatannya sebagai khalifah. Beliau semenjak menjadi khalifah menjadi kurus sehingga tampak
tulang-tulang rusuknya dengan jelas. Penghasilannya sebelum menjadi khalifah adalah 50.000 dinar. Uang Indonesia sekarang kurang lebih 100 miliar. Dan setelah menjadi khalifah, semuanya didermakan untuk rakyat hingga habis, sehingga tinggal satu baju gamis yang dipakai dan tidak pernah dilepas sehingga kotor. Setelah kotor, gamis itu dibasuh dan beliau berdiam diri di kamar menunggu sampai kering. Para bapak, Mas Lamah bin Abdul Malik berkata, aku datang menjenguk Umar bin Abdul Aziz saat ia sedang sakit. Aku melihatnya memakai pakaian yang kotor. Aku berkata kepada Fatimah binti Abdul Malik, istrinya, tidakkah kamu cuci bajunya? Dia menjawab, demi Allah, dia tidak memiliki pakaian selain pakaian itu. Jadi seperti itu, pakaian hanya satu, itu sampai wafatnya. Para bapak dan para ibu, begitu pula istrinya yang bernama Fatimah binti Abdul Malik mengembalikan semua hartanya di Baitul Mal sehingga dirinya menjadi rakyat biasa. Dikatakan di dalam Tarikhul Khulafa, Umar bin Abdul Aziz ketika akan dilatih dihadiri oleh gurunya. Akan dilantik, beliau menangis di hadapan gurunya. Kemudian matur, ya Aba Fulan, adakah engkau mengkhawatirkanku? Gurunya menjawab, aku ganti bertanya, bagaimana senangmu dengan dirham? Cara Jawane kon seneng duit apa ora? Beliau menjawab, sama sekali saya tidak senang dengan dirham. Gurunya menjawab, ya kalau begitu aku tidak mengkhawatirkanmu karena kamu akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Itulah sebabnya sehingga kekayaannya yang kira-kira 100 miliar itu semua didermakan kepada rakyat, tinggal satu baju karena beliau tidak senang dengan uang. Begitu pula istrinya Fatimah binti Malik dulu mendapatkan hadiah dari ayahnya Abdul Malik, mendapatkan hadiah jawahir, berlian yang sangat besar nilainya. Umar bin Abdul Aziz berkata pada istrinya, wahai istriku, pilih salah satu dari dua. Apa ya Amirul Mukminin? Kamu pilih aku apa pilih berlian? Kalau kamu pilih aku, maka berlian kembalikan ke Baitul Mal. Kalau kamu pilih berlian, maka izinkan aku mencarikan kamu. Akhirnya istrinya mengatakan, sudah aku pilih kamu saja. Oleh karena itu semua kekayaan istrinya dikembalikan ke Baitul Mal.
Istrinya berkata, semenjak menjadi khalifah, beliau tidak pernah mandi janabat sampai wafatnya. Istrinya juga berkata, aku tidak pernah melihat seorang laki-laki yang sangat takut kepada Allah seperti Umar bin Abdul Aziz. Beliau selalu menangis hingga tertidur. Kemudian bangun menangis lagi. Bangun menangis lagi. Begitu sampai semalam suntuk menangis. Beliau selalu ingat kematian. Setiap malam mengumpulkan fuqaha agar berbicara tentang kematian, hari kiamat dan akhirat. Kemudian mereka menangis seolah-olah di depan mereka ada jenazah. Beliau pernah meminta nasihat kepada seorang alim. Kemudian orang alim itu berkata, engkau bukan pertama kali khalifah yang akan mati. Kemudian beliau berkata, tambahkanlah untukku. Orang alim berkata, dari bapak-bapakmu sampai Nabi Adam alaihissalam tidak ada seorang pun melainkan telah merasakan kematian dan sungguh akan datang giliranmu. Kemudian beliau menangis mendengar nasihat tersebut. Para bapak, Sa'id bin Urbah berkata, jika kematian dibicarakan di depan Umar bin Abdul Aziz, gemetarlah seluruh persendian tubuhnya. Beliau hidup miskin. Maslamah bin Abdul Malik berkata, aku datang menjenguk Umar Abdul Malik, sangat ia sedang sakit. Yang tadi sudah dibaca. Abu Umayyah Al-Khosi, pelayan Umar bin Abdul Aziz berkata, pada suatu hari Umar bin Abdul Aziz masuk kamar mandi. Ternyata kamar mandi rusak dan beliau sendiri yang memperbaikinya. Amr bin Aun berkata, pada suatu ketika Umar bin Abdul Aziz menemui istrinya dan berkata, wahai Fatimah, apakah kamu mempunyai uang 1 dirham untuk membeli buah anggur? Fatimah menjawab, tidak. Apakah kau juga tidak memiliki uang walau 1 dirham untuk sekadar membeli buah anggur, wahai Amirul Mukminin? Umar bin Abdul Aziz berkata, masalah ini jauh lebih ringan daripada melepaskan rantai-rantai di hari kiamat. Karena ingat sabda Nabi, ma min waliyyi asyratin illa ja'a yaumal qiyamah maghlulatan yadahu ila unuki ataqahu adluhu au baqahu jawruhu. Setiap orang yang memimpin 10 orang saja, besok dari kiamat kedua tangannya dibelenggu di atas lehernya. Kemudian belenggu itu akan lepas jika adil, dia akan binasa jika nyeleweng. Rasa takut Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada Allah. Pada suatu hari seorang wanita amat budak perempuan yang telah dimerdekakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz datang ke rumah beliau. Setelah menyampaikan salam kepada beliau, kemudian ia masuk ke masjid yang ada di rumah beliau untuk melakukan sholat 2 rakaat. Setelah melakukan sholat, ia mengantuk dan tertidur. Dalam tidurnya wanita itu menangis, kemudian terbangun dari tidurnya. Kemudian wanita itu berkata, ya Amirul Mukminin, demi Allah,
sungguh aku melihat sesuatu yang ajaib dalam tidurku. Umar bin Abdul Aziz bertanya, apakah itu? Wanita itu menjawab, aku melihat neraka bersuara menderu membakar ahli neraka. Kemudian dipasang sebuah jembatan di atas neraka itu. Umar bin Abdul Aziz berkata, teruskanlah. Wanita itu berkata, kemudian dipanggil Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan, mertuanya. Dan dibawa ke atas jembatan itu. Dia tidaklah lewat di atas jembatan itu, melainkan berjalan hanya sebentar. Tiba-tiba jembatan itu membalik, maka ia tercebur dalam api neraka jahanam. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu berkata, teruskanlah. Wanita itu berkata, kemudian dipanggil lagi Al-Walid bin Abdul Malik, khalifah sebelumnya, dan dibawa ke atas jembatan tersebut. Maka tidaklah ia lewat di atasnya, melainkan hanya berjalan sebentar. Tiba-tiba jembatan itu terbalik, maka ia tercebur dalam neraka jahanam. Umar bin Abdul Aziz berkata, teruskanlah. Wanita itu berkata lagi, kemudian dipanggil pula Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah sebelumnya, dan dibawa ke atas jembatan. Maka tidaklah ia lewat di atasnya, melainkan hanya berjalan sebentar. Tiba-tiba jembatan itu terbalik dan ia tercebur dalam neraka jahanam. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu berkata, teruskanlah. Wanita itu berkata, kemudian engkau didatangkan pula, wallahi ya Amirul Mukminin. Maka Umar bin Abdul Aziz menjerit yang keras dan terjungkal pingsan. Wanita itu berdiri menghampirinya, seraya memanggil-manggil pada telinganya, ya Amirul Mukminin, sungguh aku melihatmu, wallahi engkau selamat. Sungguh aku melihatmu, wallahi engkau selamat. Setelah wanita memanggil seperti itu, Umar bin Abdul Aziz tersadar dan menjerit yang keras sambil meraba-raba meneliti kedua kakinya. Maimun bin Mahran berkata, aku pernah keluar pergi bersama-sama Umar bin Abdul Aziz ke pekuburan. Ketika beliau melihat pekuburan, beliau menangis dan menghadap kepadaku dan berkata, ya Maimun, ini adalah kuburan bapak-bapakku Bani Umayyah. Sepertinya mereka tidak berbagi yang sama dengan ahli dunia, artinya masyarakat dalam kenikmatan dan kehidupan mereka. Apakah kau tidak melihat bahwa mereka telah meninggal? Telah datang kepada mereka suatu pembalasan. Jasad mereka telah hancur dan berdatangan binatang-binatang kecil, serangga, memakan tubuh mereka. Kemudian beliau menangis dan berkata, wallahi, aku tidak melihat seseorang yang lebih nikmat daripada orang yang telah berada dalam pekuburan ini dengan aman dan selamat dari azab Allah. Umar bin Abdul Aziz berkata pada seorang dari teman-teman duduknya, ya fulan, sungguh aku tadi malam tidak dapat tidur karena berpikir tentang kubur dan penghuninya. Jika engkau melihat mayit dalam kuburnya selama 3 hari, pasti engkau tidak senang mendekatinya.
padahal sebelumnya engkau merasa tenang dengannya. Dan kau akan melihat kuburan itu merupakan rumah yang masuk di dalamnya binatang-binatang serangga, mengalir di dalamnya nanah bercampur darah dan belatung yang merobek-robek tubuhnya, serta aroma yang tidak enak dan kain kafan yang rusak. Pada sebelumnya dalam keadaan yang baik, aromanya harum dan pakaiannya bersih. Kemudian beliau menjerit keras, tersungkur pingsan. Umar bin Abdul Aziz berkata dalam khutbahnya, sesungguhnya dunia ini bukanlah tempat yang kekal untukmu, akan tetapi tempat yang dipastikan Allah Subhanahu wa ta'ala akan sirna, dan dipastikan atas penghuninya untuk pergi meninggalkannya. Banyak sekali orang membangun bangunan yang kokoh, tidak lama akan rusak. Dan banyak pula orang yang telah mapan hidupnya, menenangkan, sebentar lagi ia pergi meninggalkannya. Maka usahakanlah sekuat tenagamu pergi meninggalkan dunia ini dengan cara sebaik-baiknya. Dengan membawa bekal amal yang baik. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Dunia ini seperti bayang-bayang, ia menyusut kemudian hilang. Suatu ketika anak Adam bermewah-mewah dan merasa senang hatinya, tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takdirnya pada hari kematiannya. Jasa dan suami miliknya dicabut, semua usaha dan kekayaannya dimiliki orang lain. Dunia ini memang menyenangkan, akan tapi tidak sebanding dengan sesuatu yang membahayakan. Dunia ini menyenangkan dalam waktu sebentar dan menyusahkan dalam waktu yang sangat lama. Menjelang wafatnya, Umar bin Abdul Aziz berkhutbah. Setelah membaca hamdalah dan memuji-muji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau berkata, wahai manusia, sesungguhnya engkau sekalian tidak diciptakan sia-sia dan tidak dibiarkan begitu saja. Karena sesungguhnya engkau sekalian mempunyai tempat kembali. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kalian untuk diadili dan diputuskan tentang apa yang terjadi di antara kalian. Akan kecewa dan celaka pada hari itu seorang hamba yang dikeluarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari rahmatnya yang sangat luas, dan dikeluarkan pula dari surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Yang aman dan selamat hari itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertakwa, menjual harta sedikit dengan imbalan yang besar, menukar yang sirna dengan yang kekal, dan mengganti kesengsaraan dengan kebahagiaan. Tidakkah engkau sekalian mengerti bahwasanya engkau sekalian adalah pengganti orang-orang yang telah mati, dan setelah kematianmu akan digantikan pula oleh orang-orang yang lain. Tidakkah engkau sekalian melihat bahwa setiap hari kalian mengantar orang mati di pagi hari dan sore hari kepada Allah? Ia telah menemui ajalnya dan terputus harapannya. Kemudian engkau sekalian menempatkannya di perut bumi tanpa bantal
dan tanpa alas tidur. Ia telah meninggalkan usahanya, terpisah dengan kekasihnya, menuju tempat hisab pemeriksaannya. Demi Allah Subhanahu wa ta'ala, aku mengatakan ini dalam khutbahku bukan karena aku mengetahui bahwa dosa-dosa salah satu dari kalian lebih besar dari dosa-dosa pada diriku, akan tetapi ini adalah peraturan yang adil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam khutbah ini aku memerintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku melarang bermaksiat kepadanya. Beliau membaca istighfar kepada Allah dan menutup wajahnya dengan lengan baju, serta menangis sehingga janggutnya basah dengan air matanya. Belum sampai di tempat duduknya, beliau sudah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syaf, atfata ya jiratal alami, ya u'ailal juhdi wal karami. Pejabat jujur, ora korupsi, Umar bin Khattab Khalifah Nabi, demen pitutur perkara pati, uga ngelingi tekane pati, ngelingi tekane pati. Umar bin Khattab adil hukum, amarga wati ing pangerane. Umar bin Khattab jujur lakune, marga eleng teka patine, marga eleng teka patine. Umar Abdul Aziz mimpin rakyate namung 2 tahun suwe waktune, hasil bisa dadi makmur rakyate, uga rukun sekabehane, uga sekabehane. Umar Abdul Aziz adil hukume, amarga wati Umar Abdul Aziz jujur lakune, marga eleng teka patine.
mula pejabat kudu eling pati uga kudu wedi supaya jujur ora korupsi dina kiamat bakal ditakoni dina kiamat bakal ditakoni pejabat nyeleweng uga korupsi merga kawati marang ilahi uga ora eling tekane pati bakal sangsara sawise mati bakal sangsara sawise mati pejabat kudu adil hukume jejak lakune bersih atine lan kasih sayang marang rakyate supaya rakyat makmur uripe supaya rakyat makmur uripe lamun wis makmur rukun rakyate lamun wis rukun aman uripe lamun wis aman sregep kerjane subur makmur Allah cinawe subur makmur Allah cinawe ikulah citane bangsa masyarakat urip aja sengsara negara aman lan sejahtera dunya akhirat berbahagia ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya afata ya jiratal alami ya u'ailal juhdi wal karami ya u'ailal juhdi wal karami sedaya kekirangan nyuwun pangapunten. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maslamah bin Abdul Malik berkata, aku datang menjenguk Umar bin Abdul Aziz saat ia sedang sakit. Aku melihatnya memakai pakaian yang kotor. Aku berkata kepada Fatimah binti Abdul Malik, istrinya, tidakkah kamu cuci bajunya? Dia menjawab, demi Allah, dia tidak memiliki pakaian selain pakaian itu. Jadi seperti itu, pakaian hanya satu, itu sampai wafatnya. Para bapak dan para ibu, begitu pula istrinya yang bernama Fatimah binti Abdul Malik mengembalikan semua hartanya di Baitul Mal sehingga dirinya menjadi rakyat biasa. Dikatakan di dalam Tarikhul Khulafa, Umar bin Abdul Aziz ketika akan dilatih dihadiri oleh gurunya. Akan dilantik, beliau menangis di hadapan gurunya. Kemudian matur, ya Aba Fulan, adakah engkau mengkhawatirkanku? Gurunya menjawab, aku ganti bertanya, bagaimana senangmu dengan dirham? Cara Jawane kon seneng duit apa ora? Beliau menjawab, sama sekali saya tidak senang dengan dirham. Gurunya menjawab, ya kalau begitu aku tidak mengkhawatirkanmu karena kamu akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Itulah sebabnya sehingga kekayaannya yang kira-kira 100 miliar itu semua didermakan kepada rakyat, tinggal satu baju karena beliau tidak senang dengan uang. Begitu pula istrinya Fatimah binti Malik dulu mendapatkan hadiah dari ayahnya Abdul Malik, mendapatkan hadiah jawahir berlian yang sangat besar nilainya. Umar bin Abdul Aziz berkata pada istrinya, wahai istriku, pilih salah satu dari dua. Apa ya Amirul Mukminin? Kamu pilih aku apa pilih berlian? Kalau kamu pilih aku, maka berlian kembalikan ke Baitul Mal. Kalau kamu pilih berlian, maka izinkan aku mencarikan kamu. Akhirnya istrinya mengatakan, sudah, aku pilih kamu saja. Oleh karena itu semua kekayaan istrinya dikembalikan ke Baitul Mal. Istrinya berkata, semenjak menjadi khalifah, beliau tidak pernah mandi janabat sampai wafatnya. Istrinya juga berkata, aku tidak pernah melihat seorang laki-laki yang sangat takut kepada Allah seperti Umar bin Abdul Aziz. Beliau selalu menangis hingga tertidur. Kemudian bangun menangis lagi, bangun menangis lagi, begitu sampai semalam suntuk menangis. Beliau selalu ingat kematian. Setiap malam mengumpulkan fuqaha agar berbicara tentang kematian, hari kiamat dan akhirat. Kemudian mereka menangis seolah-olah di depan mereka ada jenazah. Beliau pernah meminta nasihat kepada seorang alim. Kemudian orang alim itu berkata, engkau bukan pertama kali khalifah yang akan mati.
Kemudian beliau berkata, tambahkanlah untukku. Orang alim berkata, dari bapak-bapakmu sampai Nabi Adam alaihissalam tidak ada seorang pun melainkan telah merasakan kematian dan sungguh akan datang giliranmu. Kemudian beliau menangis mendengar nasihat tersebut. Para bapak, Sa'id bin Urbah berkata, jika kematian dibicarakan di depan Umar bin Abdul Aziz, gemetarlah seluruh persendian tubuhnya. Beliau hidup miskin. Maslamah bin Abdul Malik berkata, aku datang menjenguk Umar Abdul Malik, sangat ia sedang sakit. Yang tadi sudah dibaca. Abu Umayyah Al-Khosi, pelayan Umar bin Abdul Aziz berkata, pada suatu hari Umar bin Abdul Aziz masuk kamar mandi. Ternyata kamar mandi rusak dan beliau sendiri yang memperbaikinya. Amr bin Aun berkata, pada suatu ketika Umar bin Abdul Aziz menemui istrinya dan berkata, wahai Fatimah, apakah kamu mempunyai uang 1 dirham untuk membeli buah anggur? Fatimah menjawab, tidak. Apakah kau juga tidak memiliki uang walau 1 dirham untuk sekadar membeli buah anggur, wahai Amirul Mukminin? Umar bin Abdul Aziz berkata, masalah ini jauh lebih ringan daripada melepaskan rantai-rantai di hari kiamat. Karena ingat sabda Nabi, ma min waliyyi asyratin illa ja'a yaumal qiyamah maghlulatan yadahu ila unuki atraqahu adluhu au baqahu jawruhu. Setiap orang yang memimpin 10 orang saja, besok dari kiamat kedua tangannya dibelenggu di atas lehernya. Kemudian belenggu itu akan lepas jika adil, dia akan binasa jika nyeleweng. Rasa takut Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada Allah. Pada suatu hari seorang wanita amat budak perempuan yang telah dimerdekakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz datang ke rumah beliau. Setelah menyampaikan salam kepada beliau, kemudian ia masuk ke masjid yang ada di rumah beliau untuk melakukan sholat 2 rakaat. Setelah melakukan sholat, ia mengantuk dan tertidur. Dalam tidurnya wanita itu menangis, kemudian terbangun dari tidurnya. Kemudian wanita itu berkata, ya Amirul Mukminin, demi Allah, sungguh aku melihat sesuatu yang ajaib dalam tidurku. Umar bin Abdul Aziz bertanya, apakah itu? Wanita itu menjawab, aku melihat neraka bersuara menderu membakar ahli neraka. Kemudian dipasang sebuah jembatan di atas neraka itu. Umar bin Abdul Aziz berkata, teruskanlah. Wanita itu berkata, kemudian dipanggil Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan, mertuanya, dan dibawa ke atas jembatan itu. Dia tidaklah lewat di atas jembatan itu, melainkan berjalan hanya sebentar. Tiba-tiba jembatan itu membalik, maka ia tercebur dalam api neraka jahanam. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu berkata, teruskanlah. Wanita itu berkata,
Kemudian dipanggil lagi Al-Walid bin Abdul Malik, khalifah sebelumnya, dan dibawa ke atas jembatan tersebut. Maka tidaklah ia lewat di atasnya, melainkan hanya berjalan sebentar. Tiba-tiba jembatan itu terbalik, maka ia tercebur dalam neraka jahanam. Umar bin Abdul Aziz berkata, teruskanlah. Wanita itu berkata lagi. Kemudian dipanggil pula Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah sebelumnya, dan dibawa ke atas jembatan. Maka tidaklah ia lewat di atasnya, melainkan hanya berjalan sebentar. Tiba-tiba jembatan itu terbalik dan ia tercebur dalam neraka jahanam. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu berkata, teruskanlah. Wanita itu berkata, kemudian engkau didatangkan pula, wallahi ya Amirul Mukminin. Maka Umar bin Abdul Aziz menjerit yang keras dan terjungkal pingsan. Wanita itu berdiri menghampirinya seraya memanggil-manggil pada telinganya, ya Amirul Mukminin, sungguh aku melihatmu, wallahi engkau selamat. Sungguh aku melihatmu, wallahi engkau selamat. Setelah wanita memanggil seperti itu, Umar bin Abdul Aziz tersadar dan menjerit yang keras sambil meraba-raba meneliti kedua kakinya. Maimun bin Mahran berkata, aku pernah keluar pergi bersama-sama Umar bin Abdul Aziz ke pekuburan. Ketika beliau melihat pekuburan, beliau menangis dan menghadap kepadaku dan berkata, ya Maimun, ini adalah kuburan bapak-bapakku Bani Umayyah. Sepertinya mereka tidak berbagi yang sama dengan ahli dunia, artinya masyarakat dalam kenikmatan dan kehidupan mereka. Apakah kau tidak melihat bahwa mereka telah meninggal? Telah datang kepada mereka suatu pembalasan. Jasad mereka telah hancur dan berdatangan binatang-binatang kecil, serangga, memakan tubuh mereka. Kemudian beliau menangis dan berkata, wallahi, aku tidak melihat seseorang yang lebih nikmat daripada orang yang telah berada dalam pekuburan ini dengan aman dan selamat dari azab Allah. Umar bin Abdul Aziz berkata pada seorang dari teman-teman duduknya, ya fulan, sungguh aku tadi malam tidak dapat tidur karena berpikir tentang kubur dan penghuninya. Jika engkau melihat mayit dalam kuburnya selama 3 hari, pasti engkau tidak senang mendekatinya. Padahal sebelumnya engkau merasa tenang dengannya. Dan kau akan melihat kuburan itu merupakan rumah yang masuk di dalamnya binatang-binatang serangga, mengalir di dalamnya nanah bercampur darah dan belatung yang merobek-robek tubuhnya, serta aroma yang tidak enak dan kain kafan yang rusak. Pada sebelumnya dalam keadaan yang baik, aromanya harum dan pakaiannya bersih. Kemudian beliau menjerit keras, tersungkur pingsan. Umar bin Abdul Aziz berkata dalam khutbahnya, sesungguhnya dunia ini bukanlah tempat yang kekal untukmu, akan tetapi tempat yang dipastikan Allah Subhanahu wa ta'ala akan sirna dan dipastikan atas penghuninya untuk pergi meninggalkannya.
Banyak sekali orang membangun bangunan yang kokoh, tidak lama akan rusak. Dan banyak pula orang yang telah mapan hidupnya, menenangkan, sebentar lagi ia pergi meninggalkannya. Maka usahakanlah sekuat tenagamu pergi meninggalkan dunia ini dengan cara sebaik-baiknya. Dengan membawa bekal amal yang baik. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Dunia ini seperti bayang-bayang, ia menyusut kemudian hilang. Suatu ketika anak Adam bermewah-mewah dan merasa senang hatinya, tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takdirnya pada hari kematiannya. Jasa dan suami miliknya dicabut, semua usaha dan kekayaannya dimiliki orang lain. Dunia ini memang menyenangkan, akan tapi tidak sebanding dengan sesuatu yang membahayakan. Dunia ini menyenangkan dalam waktu sebentar dan menyusahkan dalam waktu yang sangat lama. Menjelang wafatnya Umar bin Abdul Aziz berkhutbah. Setelah membaca hamdalah dan memuji-muji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau berkata, wahai manusia, sesungguhnya engkau sekalian tidak diciptakan sia-sia dan tidak dibiarkan begitu saja. Karena sesungguhnya engkau sekalian mempunyai tempat kembali. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kalian untuk diadili dan diputuskan tentang apa yang terjadi di antara kalian. Akan kecewa dan celaka pada hari itu seorang hamba yang dikeluarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari rahmatnya yang sangat luas, dan dikeluarkan pula dari surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Yang aman dan selamat hari itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertakwa, menjual harta sedikit dengan imbalan yang besar, menukar yang sirna dengan yang kekal, dan mengganti kesengsaraan dengan kebahagiaan. Tidakkah engkau sekalian mengerti bahwasanya engkau sekalian adalah pengganti orang-orang yang telah mati, dan setelah kematianmu akan digantikan pula oleh orang-orang yang lain. Tidakkah engkau sekalian melihat bahwa setiap hari kalian mengantar orang mati di pagi hari dan sore hari kepada Allah. Ia telah menemui ajalnya dan terputus harapannya. Kemudian engkau sekalian menempatkannya di perut bumi tanpa bantal dan tanpa alas tidur. Ia telah meninggalkan usahanya, terpisah dengan kekasihnya, menuju tempat hisab pemeriksaannya. Demi Allah Subhanahu wa ta'ala, aku mengatakan ini dalam khutbahku bukan karena aku mengetahui bahwa dosa-dosa salah satu dari kalian lebih besar dari dosa-dosa pada diriku, akan tetapi ini adalah peraturan yang adil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam khutbah ini aku memerintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku melarang bermaksiat kepadanya. Beliau membaca istighfar kepada Allah dan menutup wajahnya dengan lengan baju serta menangis sehingga janggutnya basah dengan air matanya. Belum sampai di tempat duduknya beliau sudah meninggal. Wa inna ilaihi raji'un.
ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a Atfata ya jiratal alami ya u'ailal juhdi wal karami pejabat jujur ora korupsi Umar bin Khattab khalifah Nabi demen pitutur perkara pati uga ngelingi tekane pati ngelingi tekane pati Umar bin Khattab adil hukum amarga wati ing pangerane Umar bin Khattab jujur lakune marga eleng teka patine marga eleng teka patine Umar Abdul Aziz mimpin rakyat namung 2 tahun suwe waktune hasil bisa dadi makmur rakyat uga rukun sakabehane uga sakabehane Umar Abdul Aziz adil hukume amarga wati Umar Abdul Aziz jujur lakune marga eleng teka patine marga eleng teka patine mula pejabat kudu eling pati uga kudu wedi supaya jujur ora korupsi dina kiamat bakal ditakoni dina kiamat bakal ditakoni pejabat nyeleweng uga korupsi marga kawati marang ilahi uga ora eling tekane pati bakal sangsara sawise mati bakal sangsara sawise mati pejabat kudu adil hukume
jejak lakune bersih atine lan kasih sayang marang rakyate supaya rakyat makmur uripe supaya rakyat makmur uripe lamun wis makmur rukun rakyate lamun wis rukun aman uripe lamun wis aman sregep kerjane supur makmur Allah cinawe supur makmur Allah cinawe ikulah citane bangsa masyarakat urip aja sengsara negara aman lan sejahtera dunya akhirat berbahagia. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya afata ya jiratal alami ya u'ailal juhdi wal karami ya u'ailal juhdi wal karami. Sedaya kekirangan nyuwun pangapunten. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.